Selamat datang di pembelajaran keterampilan klinis dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri atau APD. Sebelum membahas lebih jauh tentang APD, ada baiknya kita mengetahui mengapa APD itu penting. Faktanya, rumah sakit adalah lingkungan berisiko tinggi terhadap penularan infeksi, baik untuk pasien maupun untuk tenaga kesehatan. APD adalah garis pertahanan terakhir dalam hierarki pengendalian infeksi setelah eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, dan administrasi. Adapun tujuan utama dari pembelajaran alat pelindung diri adalah memutus rantai penularan mikroorganisme melalui kontak dengan darah, cairan tubuh, sekret, dan droplet. Filosofinya adalah lindungi diri, lindungi pasien, dan lindungi lingkungan. Berikutnya tujuan penggunaan alat pelindung diri. Yang pertama, melindungi tenaga kesehatan dari paparan bahan infeksius seperti bakteri, virus, dan jamur, serta bahan-bahan kimia berbahaya. Yang kedua, mencegah penularan silang dari tenaga kesehatan ke pasien, terutama pada pasien imunokompromis. Yang ketiga, mencegah penularan silang dari pasien ke pasien melalui tenaga kesehatan sebagai perantara. Selanjutnya yang keempat, melindungi pengunjung dan keluarga pasien dalam kondisi tertentu. Dan yang kelima, standar akreditasi dan regulasi K3RS atau keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. APD bukan hanya pelengkapan, ini adalah tameng terakhir. Jika kontrol teknis dan administratif gagal, APD adalah satu-satunya yang memisahkan tubuh kita dari patogen berbahaya seperti hepatitis, HIV, TB, atau virus airborne lainnya. Setelah membahas latar belakang dan tujuan dari penggunaan alat pelindung diri, saya akan menjelaskan tentang jenis alat pelindung diri dan fungsinya. Alat pelindung diri yang pertama adalah gloves atau sarung tangan. Sarung tangan ini dibagi menjadi dua, ada surgical gloves gitu ya, atau sarung tangan bedah. Jenis sarung tangan ini adalah sarung tangan steril, bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi aseptik selama prosedur invasif atau bedah. Kemudian penggunaan pada pembedahan, pemasangan kateter vena sentral, dan prosedur bedah minor. Selanjutnya jenis sarung tangan yang kedua, examination gloves atau sarung tangan bedah. Jenis sarung tangan ini adalah sarung tangan non-steril, bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi aseptik gitu ya, selama prosedur invasif atau bedah. Kemudian penggunaannya ini pada pembedahan, pemasangan kateter vena sentral, dan prosedur bedah minor. Adapun prosedur penggunaan gloves atau sarung tangan ini adalah yang pertama, lakukan kebersihan tangan sesuai prosedur. Pakai sarung tangan di kedua tangan. Ganti sarung tangan bila tampak rusak atau bocor. Segera lepas sarung tangan jika telah selesai tindakan. Buang sarung tangan ke tempat pembuangan sampah sesuai dengan prosedur. Kemudian yang terakhir adalah lakukan kebersihan tangan sesuai dengan prosedur. Hal-hal yang harus diperhatikan pada penggunaan sarung tangan. Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah. Kemudian, gunakan sarung tangan berbeda untuk setiap pasien. Hindari memegang atau menjamah pada benda-benda lain. Dan yang terakhir adalah teknik memakai dan melepaskan sarung tangan harus benar-benar dipahami. Berikut ini adalah pertimbangan khusus atau best practice gitu ya untuk penggunaan sarung tangan. Yang pertama, ukuran yang tepat. Ukuran tidak sesuai, terlalu ketat atau longgar, mengurangi kenyamanan, kepekaan, dan meningkatkan risiko robek. Kemudian double gloving, indikasi prosedur bedah dengan risiko tinggi, kontaminasi seperti ortopedi dan trauma, atau pada pasien dengan penyakit infeksi menular tertentu, misalnya HIV atau hepatitis. Dan manfaatnya adalah mengurangi volume darah yang menembus jika lapisan luar robek hingga 70 sampai dengan 80%. Selanjutnya, durasi pakai sarung tangan untuk APD sekali pakai. Yang pertama, ganti segera ya jika robek, terkontaminasi berat atau pindah dari satu tugas ke tugas lain pada pasien yang sama.
Misalnya dari membersihkan area perianal ke pemasangan infus. Selanjutnya cuci tangan gitu ya, sebelum memakai dan setelah melepas sarung tangan. Dan ingat selalu, pilih ukuran tepat, pakai dengan benar, dan buang dengan benar. Selanjutnya, alat pelindung diri untuk melindungi pernapasan atau masker. Jadi ada dua kategori ya untuk masker ini. Yang pertama surgical mask atau masker bedah. Fungsinya untuk menahan percikan atau droplet dari pemakai dan melindungi dari droplet pasien. Kemudian penggunaan di area perawatan umum, poliklinik, dan kamar operasi standar. Masker yang kedua adalah masker respirator, contohnya N95 atau KN95. Fungsinya untuk menyaring partikel-partikel kecil atau airborne ya, yang berukuran di bawah 5 mikron. Untuk penggunaannya, ini digunakan pada prosedur yang menghasilkan aerosol seperti suction, nebulizer, dan intubasi. Kemudian untuk merawat pasien dengan penyakit airborne. Bagaimana penggunaan masker yang benar? Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah kebersihan tangan. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah memakai atau membuka masker. Kemudian pasang masker dengan benar. Pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Untuk masker bedah, tekan kawat hidung mengikuti bentuk hidung. Kemudian jangan sentuh bagian depan masker. Saat melepas masker, pegang hanya pada talinya saja. Selanjutnya, ganti masker secara berkala. Pada masker bedah umumnya hanya sekali pakai gitu ya. Ganti masker jika basah, kotor, atau rusak. Untuk masker respirator N95 dapat dipakai kembali sesuai dengan anjuran produsen. Biasanya pemakaiannya adalah terbatas. Kemudian prioritas masker medis yang ada, terutama respirator, harus diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan orang yang merawat pasien. Hal-hal yang paling sering terjadi adalah menggunakan masker bedah longgar gitu ya saat di ruang isolasi, TB atau sebaliknya. Kemudian boros menggunakan masker N95 untuk administrasi biasa saja. Alat pelindung diri yang selanjutnya adalah goggles atau pelindung mata. Jadi fungsi dari goggles ini adalah melindungi dari percikan cairan tubuh. Seperti yang kita tahu bahwa bahaya utama di dunia medis adalah percikan darah, kemudian cairan tubuh seperti saliva, urin, dan muntahan, atau cairan kimia seperti desinfektan dan obat-obatan. Percikan ini dapat mengandung patogen seperti HIV, hepatitis, SARS, dan bakteri-bakteri lainnya. Selanjutnya, fungsi dari goggles ini adalah untuk pencegahan infeksi, melindungi selaput mukosa mata yang merupakan pintu masuk bakteri ataupun infeksi. Berikutnya, fungsi dari goggles yang lain adalah melindungi dari partikel udara pada prosedur tertentu yang menghasilkan aerosol seperti intubasi, suction, atau penggunaan dental drill. Goggles mampu melindungi dari partikel kecil yang terbang di udara. Kemudian membantu kenyamanan dan penglihatan yang jelas, memungkinkan tenaga kesehatan yang bekerja dapat bekerja dengan nyaman dan tanpa gangguan visual. Alat pelindung diri yang berikutnya adalah face shield atau pelindung wajah. Face shield ini adalah perisai transparan yang menutupi seluruh wajah dari dahi hingga bawah dagu, kemudian telinga. Terbuat dari plastik, biasanya PET, PC, atau asetat, dan diikatkan ke kepala dengan bingkai atau frame dan tali pengikat atau strap. Tujuan utama dari penggunaan face shield ini yang pertama adalah melindungi area wajah, baik itu mata, hidung, mulut, maupun kulit, dari paparan percikan cairan tubuh seperti droplet, darah, cairan luka, dan muntahan, serta partikel aerosol lainnya. Kemudian melengkapi masker medis atau N95 bukan untuk menggantikannya. Kemudian mencegah kontak tangan dengan wajah.
Konteks penggunaan di rumah sakit untuk face shield adalah digunakan dalam situasi dengan risiko percikan atau paparan cairan tubuh, terutama prosedur medis yang menghasilkan aerosol atau percikan, kemudian perawatan pasien dengan penyakit infeksi yang ditularkan melalui droplet atau aerosol seperti COVID, influenza, TB, dan lain-lain. Kemudian penanganan bahan infeksius di laboratorium dan pembersihan alat atau ruangan yang terkontaminasi. Hal-hal yang harus diperhatikan atau critical point dari penggunaan face shield adalah yang pertama, face shield bukan sebagai pengganti masker ya. Face shield tidak menyaring udara, harus selalu dipakai bersama masker yang sesuai dengan standar. Kemudian ketatnya penutupan. Pastikan tidak ada celah yang besar di sisi wajah. Beberapa model memiliki pelindung samping untuk proteksi yang lebih baik dan kebersihan serta disinfeksi untuk reusable. Yang pertama, bersihkan dengan sabun atau deterjen setelah penggunaan. Disinfeksi dengan bahan yang direkomendasikan, misalnya alkohol 70%. Kemudian bilas dengan air jika menggunakan klorin. Keringkan dengan udara atau lap yang bersih dan simpan di tempat bersih serta kering. Alat pelindung diri yang selanjutnya adalah gaun dan apron. Gaun merupakan pakaian pelindung sekali pakai atau dapat digunakan kembali yang menutupi seluruh tubuh bagian depan, lengan, dan punggung, disebut juga gaun isolasi ya, atau jubah bedah. Kemudian untuk apron, apron merupakan pelindung yang hanya menutupi bagian depan tubuh, bagian dada hingga kaki, biasanya terbuat dari bahan tahan cairan seperti plastik. Kemudian sering dipakai di atas gaun ya untuk perlindungan tambahan. Konteks penggunaan gaun dan apron di rumah sakit. Gaun dan apron digunakan dalam situasi risiko percikan atau paparan cairan tubuh, terutama prosedur medis yang menghasilkan aerosol, kemudian perawatan pasien dengan penyakit infeksi, penanganan bahan infeksius di laboratorium, dan pembersihan alat atau ruangan yang terkontaminasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan gaun dan apron adalah sebelum penggunaan. Pilih tingkat perlindungan sesuai dengan standar, periksa integritas, tidak sobek, berlubang atau basah, kemudian pastikan ukurannya pas, tidak terlalu ketat atau longgar. Kemudian selama penggunaan, jangan sentuh wajah atau permukaan lain. Segera ganti jika terkontaminasi, sobek atau basah, dan jangan gunakan kembali gaun sekali pakai gitu ya. Selanjutnya setelah penggunaan, buang sesuai dengan kategori limbah. Gaun atau apron yang terkontaminasi termasuk limbah infeksius gitu ya, masuk ke sampah kuning. Kemudian gaun non-kontaminasi ini termasuk ke dalam limbah non-infeksius. Gaun kain harus dicuci dengan prosedur khusus, misalnya dengan suhu tinggi dan disinfektan. Adapun kesalahan umum yang harus dihindari dari penggunaan gaun isolasi ya, dan apron ini adalah yang pertama menggunakan gaun isolasi di luar area pasien ya. Kemudian melepas gaun isolasi dengan cara yang salah. Kemudian menggunakan apron saja untuk prosedur yang berisiko tinggi dan tidak mengganti gaun antar pasien karena ini ada risiko cross infection. Alat pelindung diri yang berikutnya adalah surgical cap atau head cover. Biasa kita sebut juga sebagai tutup kepala medis ya. Tujuan utama dari alat pelindung diri ini adalah mencegah kontaminasi, menahan rambut, ketombe atau partikel kulit dari petugas kesehatan agar tidak jatuh ke area steril, luka pasien, peralatan medis steril, serta area produksi obat steril. Kemudian melindungi petugas, melindungi rambut dari percikan darah, cairan tubuh atau bahan kimia, kontaminasi mikroorganisme dari pasien, dan produk pembersih atau disinfektan. Berikutnya jenis head cover berdasarkan bentuk dan desain. Ada bone calf, ini bentuknya lebih longgar, menutupi seluruh rambut dan telinga. Bentuknya menggelembung, kemudian untuk penggunaan di ruang operasi, prosedur steril, dan ICU.
Ada juga surgeon cap, bentuknya pas di kepala, hanya menutupi rambut, tidak menutupi telinga. Untuk penggunaannya digunakan oleh dokter bedah yang tidak memiliki rambut yang panjang. Kemudian ada bird cover, ini bentuknya kombinasi dengan penutup janggut atau kumis. Penggunaannya untuk petugas berjanggut atau berkumis. Kemudian ada hood. Hood ini bentuknya menutup kepala, leher, dan bahu. Penggunaannya ini dengan APD level tinggi, misalnya di ruangan isolasi tekanan negatif. Area dan situasi yang memerlukan tutup kepala, yang pertama ada ruang operasi atau bedah. Ini untuk semua personel, baik itu dokter, perawat, dan instrumentator. Kemudian ruang bersalin, ini saat persalinan normal atau sektio. Yang selanjutnya ruang prosedur steril, ada cath lab, endoskopi, dan tindakan invasif. Kemudian ruang isolasi infeksius, terutama untuk penyakit droplet atau airborne ya, misalnya COVID-19, TB, dan measles. Ada juga ICU dan NICU untuk prosedur tertentu atau perawatan pasien imunokompromis. Ada juga farmasi steril, adalah area produksi obat steril ya. Kemudian Central Sterile Supply Department, CSSD, ini adalah area processing untuk alat-alat steril. Berikut ini kesalahan umum yang harus dihindari dalam penggunaan head cover ya. Yang pertama, rambut masih terlihat di depan telinga, kemudian menggunakan tutup kepala terlalu longgar sehingga mudah tergeser, menggunakan kembali yang sekali pakai, dan memakai di luar area yang ditentukan. Alat pelindung diri yang selanjutnya adalah sepatu pelindung. Ini berfungsi untuk proteksi kaki petugas ya, dari benda tajam, cairan tubuh, bahan kimia, serta benturan atau benda jatuh. Kemudian mencegah kontaminasi silang, membawa mikroorganisme dari luar ke dalam rumah sakit, membawa patogen dari satu area ke area yang lain, kemudian kontaminasi ke lingkungan luar rumah sakit. Selanjutnya, kenyamanan dan ergonomis. Ini mendukung pekerjaan berdiri lama, kemudian mencegah kelelahan dan nyeri kaki. Ada beberapa area kritis yang wajib menggunakan sepatu khusus. Yang pertama, ruang operasi. Yang kedua, ruang isolasi. Yang ketiga, laboratorium. Selanjutnya, yang keempat adalah CSSD atau Central Sterile Supply Department. Dan yang terakhir adalah emergency room. Pedoman umum dalam penggunaannya yang pertama adalah tidak diperbolehkan penggunaan sandal, sepatu terbuka atau sepatu high heel ya. Kemudian harus tertutup seluruh bagian kaki, ujung, samping, dan tumit. Dan yang terakhir delicate shoes, idealnya sepatu khusus hanya untuk di rumah sakit saja. Hasil observasi dan kesalahan umum, yang pertama masker digunakan di dagu, menurunkan masker ke dagu atau leher lalu menekannya lagi, memindahkan kuman dari leher ke hidung. Jadi jangan dilakukan. Kemudian double gloving yang salah, memakai sarung tangan rangkap tapi tidak menggantinya antar pasien. Ini merupakan ilusi dari keamanan ya. Dan selanjutnya adalah berjalan keluar area, memakai gaun atau handscoon kotor di koridor umum, nurse station, atau di kantin. Kemudian menyentuh wajah atau handphone, menggunakan handscoon kotor untuk menyentuh wajah, membetulkan kacamata, atau memegang handphone. Dan reuse sembarangan ya, menggantung masker bekas pakai di leher atau saku untuk dipakai lagi kemudian. Ini adalah kesimpulan yang penting ya. Sepatu adalah APD yang sering diabaikan tetapi kritis dalam pencegahan infeksi. Kemudian one size fit all tidak berlaku ya. Berbeda area butuh jenis yang berbeda. Kemudian kepatuhan memakai sepatu APD yang tepat sama pentingnya dengan APD lainnya. Alat pelindung diri yang berikutnya adalah donning dan doffing. Yang pertama kita bahas dulu tentang donning APD. Ini dilakukan di area yang bersih sebelum masuk ke area atau ruangan pasien. Yang pertama lakukan hand hygiene ya dengan hand rub.
Kemudian kenakan gaun atau apron, ikat dengan erat di punggung atau leher ataupun pinggang. Kemudian kenakan masker, selanjutnya kenakan pelindung mata, dan yang terakhir kenakan sarung tangan. Kemudian doving APD lakukan di area yang telah ditentukan antara kamar pasien atau luar kamar ya. Langkah ini paling kritis untuk mencegah kontaminasi diri. Yang pertama, lepas sarung tangan, jepit bagian luar sarung tangan kiri dengan tangan kanan yang masih menggunakan sarung tangan, kemudian lepas dengan cara membalikannya. Jari tangan kiri yang sudah bebas masuk ke bagian dalam sarung tangan kanan, lepas dengan membalikannya. Kemudian buang ke tempat sampah infeksius. Selanjutnya adalah lakukan hand hygiene. Kemudian lepas gaun atau apron, buka ikatan di belakang ya. Kemudian lepas dari leher dan bahu dengan menarik ke depan, hindari menyentuh bagian depan. Gulung bagian depan ke dalam menjadi satu bandel, kemudian buang ke tempat sampah infeksius. Setelah itu lakukan hand hygiene dan lepas pelindung mata. Kemudian lakukan hand hygiene lagi ya, dan lepas masker. Setelah itu lakukan hand hygiene final. Konsep penting yang harus diperhatikan, jadi selama doving, tangan Anda dianggap terkontaminasi sampai Anda melepas gaun dan melakukan hand hygiene. Zona terkontaminasi ini bagian depan tubuh, kemudian zona bersihnya adalah bagian belakang tubuh dan kepala. Untuk prinsip ini selama doving tangan hanya boleh menyentuh bagian APD yang terkontaminasi sekali, lalu langsung hand hygiene. Selanjutnya tangan yang sudah bersih hanya menyentuh bagian bersih dari APD berikutnya atau kulit sendiri. Selanjutnya kesalahan umum yang pertama melepas APD di dalam ruangan isolasi lalu berjalan keluar tanpa APD. Kemudian menyentuh wajah, mengatur kacamata, menggunakan ponsel saat mengenakan APD. Yang ketiga, melepas masker dengan menyentuh bagian depan. Kemudian melepas sarung tangan dengan cara menarik dari jari. Kemudian melewatkan hand hygiene di antara tahap doving. Dan yang terakhir adalah menggunakan kembali APD sekali pakai. Untuk prinsip aman, yang pertama latihan dan simulasi rutin sebelum bertugas di area risiko tinggi. Kemudian gunakan body system ya, saling mengawasi saat doving APD lengkap. Lakukan hand hygiene setiap kali setelah melepas salah satu item APD. Pastikan tersedia tempat sampah infeksius di titik doving. Dan yang terakhir, jika terjadi kontaminasi diri saat doving, misalnya sarung tangan robek ya, segera lakukan hand hygiene pada area yang terkontaminasi.